Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid dari STAI Al-Akbar, Surabaya. Izin mengerjakan tugas mata kuliah Al-Quran, bab tentang kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat, kata mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza, yukjizu, ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan dinamai mikjiz, dan pihak yang mau melemahkan pihak lain sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamai mukjizat, sebagai sesuatu yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kenabian yang ditentang kepada yang ragu. Yang pertama, mukjizat gaya dan bahasa sastra Al-Quran. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona, walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Hal tersebut karena keistimewaan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pun, yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan masuk Islam dan beriman pada kerasulan Muhammad hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat ilmiah dan isyarat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Aspek lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad yang ummi tentu saja tidak akan mengetahui jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha mengetahui isyarat-isyarat ilmiah itu. Dapat dilihat di dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya astronomi, penciptaan alam, misalnya teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari nebula, primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Yang ketiga, mukjizat hukum-hukum dan ajaran Islam. Mukjizat Nabi dan Rasul, mukjizat yang diberikan Allah kepada setiap Rasul disesuaikan dengan keistimewaan kaum ketika Rasul diutus. Oleh karena itu, setiap zaman pasti memiliki Rasul dengan mukjizat yang berbeda. Mukjizat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mukjizat indrawi yang bisa dilihat oleh panca indera. Yang kedua adalah mukjizat rasional atau akli akal. Pertama, mukjizat indrawi diidentifikasikan pada
munculnya kekuatan dari segi fisik yang menandakan adanya kekuatan di luar nalar pada seseorang nabi. Contohnya adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah laut, mukjizat Nabi Ibrahim yang waktu dibakar api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Nah, adapun mukjizat rasional atau akal lebih diidentifikasikan pada wujud kemampuan intelektual yang rasional, seperti misalnya kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat tersebut akan terus berlangsung hingga hari kiamat tiba. Meskipun Al-Quran dikategorikan dalam mukjizat rasional, tidak serta-merta menafikan mukjizat-mukjizat fisik yang telah dianugerahkan Allah padanya. Untuk memperkuat dakwah justru menjadi mukjizat-mukjizat bagi seluruh manusia karena ajarannya yang murni dan selalu terpelihara selama-lamanya. Ada pertanyaan, jika nanti ada teori baru yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bagaimana? Misal, katakanlah teori Big Bang. Teori Big Bang itu ditemukan pertama kali dicetuskan pada tahun 1927 oleh Georges Lemaitre. Sebagaimana dipaparkan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Big, besar, bang, ledakan. Big Bang, ledakan besar. Nah, bahasa Al-Quran, dan bumi dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang berasal dari air. Artinya apa? Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu, dan teori Big Bang itu tahun 1927. Berarti teori itu belum 100 tahun. Sehingga apa? Al-Quran lebih dahulu melalui mekanisme wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang itu. Dan itu sudah 1400 tahun yang lalu, yang artinya Al-Quran lebih dahulu. Nah, jika nanti ada teori baru yang itu bertentangan dengan Al-Quran, maka dalam hadis Nabi bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara, masaktu melantadillu abadan, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah, kitab Al-Quran, sunnatur rasul, sunnah rasul, hadis. Berpegang teguh kepada keduanya. Nah, maka bagaimana tetap mengikuti atau berpegang teguh kepada Al-Quran agar tidak tersesat, karena kita ditinggali pegangan Al-Quran dan hadis untuk dijadikan pedoman hidup kita beragama. Kesimpulannya, mukjizat dari sudut pandang keimanan, kedua kategori mukjizat itu tetap tidak mudah untuk dipahami sebagai sesuatu yang luar biasa. Mata biasa mungkin melihat hal-hal yang luar biasa, tapi untuk melihat itu sebagai bukti dibutuhkan mata hati, mata iman, karena pada hakikatnya bukti-bukti itu gaib, tersamar dari mata lahir. Itulah kenapa hanya orang-orang yang beriman atau ada bibit iman yang bisa melihatnya sebagai bukti kebenaran dan kemudian menguatkan keimanannya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.